Assalamualaikum. Kali ini Mumika akan bikin celana pendek anak. Polanya pakai pola jiplak dari celana yang saya beli dengan harga yang sangat murah. Sekarang kan banyak baju-baju anak tuh harganya mulai dari Rp8.000 di pinggir jalan. Dan di pasar juga banyak, kita bisa beli. Maksudnya kita ambil modelnya, nanti bajunya itu kita gunting, kita jadikan pola jiplak. Daripada kita beli pola jiplak yang harganya lumayan mahal, lebih baik kita beli bajunya langsung sekalian dan kita bikin pola jiplaknya dari situ. Ini adalah celana yang saya beli dengan harga, lihat, Rp9.000 saja. Ini benar-benar 9.000 dan kebetulan ukurannya pas dengan anak saya. Jadi ini yang akan saya jadikan pola jiplak. Kita bongkar dulu ini celananya. Kalau kita beli pola jiplak kita nggak dapat harga segitu, lebih mahal. Lihat karena harganya 9.000, kualitasnya juga belum dipakai udah sobek. Ya, kita gunting-gunting dulu, kita bongkar celananya. Nggak usah pakai pendedel, kita langsung gunting aja. Ini adalah cara yang paling cepat untuk pemula yang belum bisa bikin pola. Ya, kita bisa lihat kualitasnya ya, dengan harga segitu kita bisa langsung sobek aja ini celananya. Jangan lupa ya, bagian karetnya juga kita gunting, maksudnya kita lepas karetnya. Jadi nanti ukurannya benar-benar pas. Biasanya kalau celana anak ini depan dan belakang itu sama ya polanya. Kita buktikan nanti. Nah, oke, ini adalah pola depan dan belakang. Dan memang sama polanya. Jadi kita hanya ambil satu helai aja untuk bikin pola jiplaknya. Kita setrika dulu ya. Kalau untuk anak biasanya sama, tapi kalau untuk dewasa biasanya berbeda polanya depan dan belakang. Oke, setelah kita jiplak di kertas pola, kemudian kita gunting. Nah, setelah digunting kita mulai menggunting kainnya. Celana ini biasanya sampingnya tidak lurus ya, jadi agak menjorok ke dalam gitu. Tapi karena ini pinggangnya karet, saya tidak akan bikin yang seperti pola, tapi saya akan luruskan aja. Jadi di bagian sampingnya tidak akan saya gunting, jadi nggak akan ada jahitan di bagian samping. Ini mempercepat proses pembuatan celana dan hasilnya tidak akan jauh beda atau sama ketika kita pakai jahitan samping atau enggak. Nanti kita buktikan setelah celananya jadi ya. Jadi saya nggak akan gunting ini bagian pinggirnya, jadi dilurusin aja, tetap begitu. Oke, kita tambahkan kampu untuk bagian bawahnya. Kalau misalnya celananya mau dibikin panjang ya kita lurusin aja, kita tambah sesuai panjang yang kita inginkan. Untuk bagian pesaknya atau bagian dalamnya kita tambahkan juga, karena kita tidak akan memakai mesin obras, jadi kampuhnya lebih besar sedikit karena nanti kita akan pakai stick balik. Untuk bagian karetnya harus disesuaikan dengan lebar karet yang akan kita pakai. Kalau misalnya lebarnya sama dengan celana yang tadi, berarti kita hanya tambah kampuh sedikit aja. Tapi kalau misalnya lebih kecil, bisa diperkecil kampuhnya atau sebaliknya. Oke, kita gunting kainnya. Jadi ini sangat praktis dan sangat cepat
cepat membuat celana ini karena kita tidak menjahit bagian sampingnya juga, kemudian polanya juga kita langsung jiplak dari celana yang sudah ada, gak perlu pusing bikin pola. Ini sudah kita potong, kemudian kita potong satu lagi untuk bagian kanannya, kiri kanan. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira. Oke, kita gunting dua. Nah, yang pertama kita jahit sih, kalau saya biasanya bagian bawahnya dulu. Kalau dijahit dulu nanti akan mempersempit ruang gerak kita pada saat melipat bagian bawah. Jadi lebih baik kita jahit bawahnya dulu. Oke, kita jahit bawahnya dulu. Sematkan jarum ya. Oke nih, tinggal kita jahit. Selesai kita jahit bagian bawahnya, kemudian baru kita jahit bagian tengahnya. Seperti biasa kita pakai metode stick balik, tidak pakai obras. Untuk lebih detail tentang stick balik bisa dilihat di video yang ada di deskripsi ya. Kita jahit sisi baik bertemu dengan sisi baik dulu. Kemudian kita rapihkan serat-seratnya karena nanti kita akan balik dan kita jahit lagi. Jadi kalau tidak dirapikan atau misalnya kampunya terlalu panjang, nanti seratnya dia akan keluar pada saat kita menjahit untuk yang kedua. Oke, setelah dirapikan kemudian kita balik dan kita jahit kembali. Ya. Oke, ini dia hasilnya. Stick balik ini bagian dalamnya sangat rapi. Tidak pakai obras ya. Dan ini adalah bagian luarnya. Kira-kira seperti ini. Setelah itu baru kita sambung. Cara sambungnya juga sama, kita pertemukan sisi baik dengan sisi baik lalu kita jahit. Kita mulai dari tengah ya agar dia center posisinya. Dipin dulu untuk yang bagian tengahnya bertemu dengan bagian tengah, jahitan tengah. Oke, setelah kita kasih jarum pentul semua, kemudian kita jahit. Ini hasilnya. Lalu kita rapikan lagi serat-seratnya. Setelah dirapikan, kemudian kita balik dan kita jahit lagi. Ini dia hasilnya setelah dijahit pakai metode stick balik tanpa obras. Sekarang step terakhir adalah kita memasang karet pinggangnya. Ukuran karetnya sih biasanya kita ukur dulu pinggang anaknya. Kalau saya biasanya dari keliling pinggang, dari ukuran pinggang misalnya pinggang 50,
Karetnya saya kurangi 10 cm biar dia kencang. Tergantung karetnya sih, kalau karetnya kurang melar mungkin dikuranginya jangan terlalu banyak. Kalau karetnya melar bisa sampai 10 cm saya kuranginya. Jadi pinggang anak saya 50 cm, saya ini karetnya panjangnya 40 cm aja. Nanti ini jangan sampai tempat pinggangnya terlalu kecil atau terlalu lebar ya. Jadi diukur dulu sesuai dengan lebar karetnya, kemudian tambahkan sekitar setengah sentimeter untuk ada sedikit ruang jika jahitannya terlalu maksudnya jika jahitannya kurang lurus ya. Takutnya kalau misalnya kurang lurus tuh dia akan makan tempat pinggangnya. Jadi sisakan sekitar setengah sentimeter. Misalnya karetnya 2,5 cm, berarti lebar tempat karetnya itu 3 cm. Kita sisakan sekitar 10 cm tidak dijahit untuk memasang karetnya, untuk memasukkan karetnya. Setelah kita pentul keliling, kemudian kita jahit ya. Ini dia hasilnya setelah kita jahit. Ini ada sekitar 10 cm untuk memasukkan karetnya. Kita masukkan dengan bantuan peniti. Oke, kemudian karetnya kita jahit. Jahitnya maju mundur bisa 4-5 kali ya, agar karetnya kuat. Kita rapikan kerutannya, kemudian kita jahit lubang tempat memasukkan karet tadi. Oke. Nah, agar karetnya tidak melintir, kita harus jahit tengah karetnya, atau bisa agak ke atas sedikit, terserah. Jadi kita ratakan dulu kerutannya di setiap sisinya agar sama. Kemudian bagian tengahnya kita kasih jarum pentul agar dia tetap center. Kita kasih jarum pentul, kemudian kita jahit keliling lagi. Kita ratakan dulu kerutannya agar dia rapi. Kalau nggak dikasih jarum pentul nanti dia geser-geser posisinya. Nah, cara menjahitnya adalah kita tarik nanti pada saat proses penjahitan, kita tarik karetnya jadi dia tidak mengkerut. Oke, selesai. Ini dia hasilnya. Celana pendek anak dengan pola jiplak bikin sendiri. Ini sampingnya kita nggak pakai jahitan, lebih cepat, lebih praktis, dan hasilnya sama dengan celana yang kita bongkar tadi. Kita bandingkan ya, tuh hasilnya sama. Dan pastinya kita bikinnya lebih kuat, lebih bagus, dan kita bisa bikin, kalau mau panjang kita tambahkan aja ke bawahnya, jadi kita bisa bikin sesuai selera kita. Demikian tutorialnya celana pendek dengan pola jiplak bikinan sendiri. Selamat mencoba. Assalamualaikum.